Hai anak cerdas, kembali lagi di Mari Belajar. Hari ini kita akan membahas tema 6 subtema 1 pembelajaran 2. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas sebagai warga negara yang baik, kita harus ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, di sini pada gambar berikut ini merupakan gambar Siti dan keluarganya yang sedang membersihkan lingkungannya. Siti dan keluarganya sebagai warga masyarakat yang baik selalu membuang sampah pada tempatnya. Nah, Siti dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan rumahnya. Di depan rumah Siti dipasang tempat sampah untuk sampah basah maupun sampah kering. Nah, orang yang lewat di depan rumah Siti pun boleh membuang sampah di tempat sampah itu. Apakah anak-anak cerdas sudah memiliki sikap seperti sikap yang dimiliki oleh Siti dan keluarganya yang selalu membuang sampah pada tempatnya? Jika belum, ibu harap anak-anak cerdas membuang sampah tidak sembarangan lagi. Nah, banyak perilaku yang dapat kita perbuat untuk peduli lingkungan. Lingkungan yang bersih, asri, dan sehat merupakan jembatan bagi masyarakatnya untuk dapat menuju hidup yang sejahtera. Nah, selanjutnya mari kita bersama-sama membaca teks berikut ini. Teks berikut ini berjudul Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Nah, para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayur, kulit buah, dan kulit telur, kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai hasil olahannya, sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rawajati tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak akan dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat menyetorkan sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu, sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengelolaan akhir. Pengelola bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilogram sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkannya. Bahkan beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual. Vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas
dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka, mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga dan lingkungannya. Setelah membaca teks yang berjudul Kampung Rawajati, anak-anak cerdas dapat menjawab soal berikut ini. Soal pertama, apa kata kunci yang terdapat pada judul bacaan yang telah kita baca? Soal nomor 2, bagaimana dengan pengelolaan sampah di sekitarmu? Apa yang dapat kamu lakukan terhadap sampah di rumahmu? Peduli lingkungan bersama keluarga, misalnya bekerja bersama-sama membersihkan rumah sambil bernyanyi, merupakan kegiatan yang menyenangkan. Peduli lingkungan merupakan kewajiban kita. Dari anak-anak, para remaja, dan orang tua hendaknya peduli dengan lingkungan, seperti yang dilakukan oleh Siti dan keluarganya. Anak-anak cerdas, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini merupakan gambar dari orang tua dan kedua anaknya. Dari gambar berikut ini, apakah anak-anak cerdas dapat melihat perbedaan apa yang terdapat pada gambar berikut ini? Perbedaannya yang paling jelas yaitu tinggi dari badan orang tua dan tinggi badan dari kedua anaknya itu sangat berbeda, di mana kedua orang tuanya lebih tinggi daripada kedua anaknya. Hal ini juga pasti terjadi pada anak-anak cerdas, di mana orang tua kalian memiliki tubuh yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak cerdas. Kira-kira apakah kalian bisa mencapai tinggi badan orang tua kalian? Tinggi anak-anak cerdas akan bertambah pesat pada saat masa puber. Tahukah anak-anak cerdas apa yang dimaksud dengan masa puber? Masa puber adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Saat memasuki masa puber, anak laki-laki dan perempuan akan mengalami perkembangan fisik. Pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya terjadi dengan pesat, disertai dengan adanya perubahan fisik pada bagian tubuhnya. Masa puber terjadi pada usia 9-14 tahun. Biasanya anak perempuan mengalami masa puber lebih cepat daripada anak laki-laki. Anak perempuan yang memasuki masa puber memiliki ciri-ciri perkembangan fisik sebagai berikut. Ciri-ciri yang pertama yaitu pada daerah ketiak dan di sekitar alat kemaluan tumbuh rambut halus. Yang kedua yaitu suara menjadi melengking. Yang ketiga, bagian payudara membesar. Dan keempat, bagian panggul membesar. Selain mengalami perkembangan fisik, anak perempuan yang memasuki masa puber akan mengalami menstruasi. Terjadinya menstruasi menandakan bahwa organ reproduksinya telah matang. Sedangkan pada anak laki-laki, perkembangan fisik pada masa puber diantaranya yaitu tumbuhnya jakun pada bagian leher. Yang kedua, suara menjadi membesar. Yang ketiga, tumbuhnya rambut halus pada bagian ketiak, di sekitar alat kemaluan, dan pada bagian wajah seperti kumis, janggut, atau jambang. Soal ketiga, tuliskan ciri-ciri masa puber yang sudah terdapat pada anak-anak cerdas. Sekianlah pembahasan kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa klik like, subscribe, dan beri komentar.